Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi biaya akan mempresentasikan materi mengenai biaya bahan pada bab 8. Kami beranggotakan 1. Jeffrey Triprayoga, 2. Jeffrian Pratama, 3. Anissa Pratiwi, 4. Krisna Dwi Fadilah, 5. Zakia Intan, 6. Dila Fidalia, 7. Sukma Handayani, 8. Kusnul Arafah, 9. Ria Lailatus Sarifah, dan 10. Egidia Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrian Pratama Putra Anggunawan dengan nomor induk mahasiswa 19031021153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa pengertian biaya bahan atau dengan istilah overview. Bagi perusahaan manufaktur, persediaan bahan merupakan suatu hal yang sifatnya sangat strategis karena merupakan bagian utama dari suatu produk. Kelancaran proses produksi sangat tergantung dari ketersediaan bahan. Ini berarti keterlambatan penyediaan bahan akan menghambat proses produksi. Begitu juga sebaliknya, persediaan bahan yang melimpah akan menyebabkan terjadinya pemborosan modal kerja karena ada biaya yang tertanam dalam bahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan dan pengendalian bahan yang baik. Pada tahapan perolehan bahan akan dibahas secara lebih mendalam terkait unsur-unsur penting yang ada dalam biaya pokok bahan yang dibeli. Sementara pada tahapan pemakaian bahan akan dibahas terkait metode penentuan biaya pokok bahan yang digunakan dalam. Perkenalkan, saya Zakia Intan Permata, nomor NIM 19031021158, akan mempresentasikan tentang sistem pengelolaan bahan. Sistem perolehan pembelian bahan. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian barang. Yang kedua, prosedur order pembelian barang. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan. Yang keempat, prosedur pencatatan bahan di gudang. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan utang atas pembelian saham. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian barang. Pengertiannya, Departemen Gudang selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan barang. Apabila bahan mencapai persediaan minimum, Departemen akan membuat surat permintaan pembelian barang. Berikut ada contoh surat permintaan pembelian. Terdapat kolom nomor beserta jenis barang, ukuran maupun tipenya, jumlah barang, harga satuan, dan keterangan kondisi fisik barang ketika barang telah diterima. Yang kedua, prosedur order pembelian barang. Pengertiannya, apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, maka Departemen Gudang akan membuat surat permintaan pembelian yang ditunjukkan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Departemen Pembelian akan mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok yang berisi informasi terkait harga dan syarat order pembelian yang dikirim kepada pemasok. Surat pembelian dibuat rangkap 5. Satu lembar pertama asli diberikan kepada pemasok sebagai bukti pemesanan bahan. Lembar kedua untuk Departemen Akuntansi, lembar ketiga untuk bahan pemegang kartu persediaan bahan, lembar keempat untuk bagian penerimaan bahan, dan lembar kelima sebagai arsip dan di Departemen Pembelian. Contoh surat order pembelian barang. Terdapat identitas beserta alamat penerima barang, tanggal pembelian, syarat pembelian berisi kode diskon dan ketentuan jangka waktu diskon, dan kolom tersebut berisi nomor urut barang, nama barang, spesifikasi barang, kualitas barang, harga satuan, dan jumlah harga diambil dari kuantiti harga satuan. Prosedur penerimaan bahan. Pengertiannya, pemasok mengirimkan bahan ke perusahaan sesuai surat order pembelian yang diterima Departemen Penerimaan Bahan akan mencocokkan spesifikasi bahan yang diterima dengan salinan tembusan surat order pembelian. Apabila bahan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka Departemen Bahan akan membuat laporan penerimaan bahan. Contoh surat penerimaan barang berisi alamat dan identitas penerimaan barang, dan tabel tersebut berisi nomor, kode barang, nama barang, satuan, kuantiti, dan keterangan kondisi barang. Prosedur pencatatan bahan di gudang. Pengertiannya, Departemen Penerimaan Bahan menyerahkan bahan ke Departemen Gudang untuk disimpan.
Departemen penerimaan bahan merupakan bagian dari Departemen Gudang. Departemen Gudang mencatat bahan tersebut ke dalam kartu pencatatan atas nama masing-masing bahan. Departemen Gudang mencatat bahan tersebut ke dalam kartu pencatatan atas nama masing-masing bahan. Prosedur pencatatan utang di atas pembelian saham pengertiannya, Departemen Akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dan dokumen pendukung yang terkait seperti faktur pembelian bahan, surat order pembelian bahan, dan laporan penerimaan bahan yang pada gilirannya menjadi dasar dari ayat jurnal pembelian bahan. Sistem perolehan pembelian bahan. Penggunaan sistem perolehan pembelian bahan menjamin bahwa bahan yang dibeli sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu dengan harga yang kompetitif dan kebutuhan produksi perusahaan. Departemen umum yang terlibat dalam sistem perolehan bahan adalah Departemen Gudang, Departemen Pembelian. Dalam sistem perolehan bahan, prosedur-prosedur yang dilakukan adalah prosedur permintaan pembelian bahan, yaitu dengan Departemen Gudang selalu melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan. Apabila bahan telat mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pembelian yang ditunjukkan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Prosedur order pembelian bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gudang membuat surat permintaan pengalian bahan yang ditunjukkan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Pemasok mengirimkan bahan ke perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Lalu Departemen Penerimaan Bahan akan mencocokkan spesifikasi bahan yang diterima dengan salinan surat order pembelian. Apabila bahan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka Departemen Penerimaan Bahan akan membuat laporan penerimaan bahan. Prosedur pencatatan bahan di gudang. Departemen Penerimaan Bahan akan menyerahkan bahan ke Departemen Gudang untuk disimpan. Lalu Departemen Gudang mencatat bahan tersebut ke dalam kartu gudang atau soft card sesuai jumlah bahan yang diterimanya. Yang terakhir adalah prosedur pencatatan utang atas pembelian bahan. Departemen Akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dan dokumen pendukung yang terkait. Contohnya seperti faktur pembelian bahan, salinan surat order pembelian bahan, dan salinan laporan penerimaan bahan. Dokumen tersebut menjadi dasar pencatatan di kartu persediaan bahan. Biaya perolehan bahan. Bahan adalah unsur utama dari suatu produk setelah diolah melalui proses produksi. Pada prinsip-prinsip akuntansi dan penerimaan umum, biaya bahan tidak hanya harga beli atau harga faktor saja, tetapi termasuk juga biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan tersebut. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pemesanan, biaya bongkar muat, biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya-biaya lainnya. Sementara unsur-unsur yang terdapat dalam biaya bahan sangat real secara beragam. Hal ini membuat aktivitas penentuan biaya bahan yang dibeli atau diperoleh memerlukan sejumlah penyesuaian. Oleh karena itu, biaya bahan sulit dilakukan atau tidak praktis. Umumnya, biaya bahan diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya adalah sistem pemakaian bahan, yaitu sistem pemakaian bahan menjadi bahan yang digunakan telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai pula dengan standar kualitas bahan yang diinginkan. Departemen yang terlibat adalah Departemen Gudang, Departemen Akuntansi, dan Departemen Produksi. Sistem pemakaian bahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prosedur permintaan bahan, prosedur pengeluaran bahan, dan prosedur pencatatan pemakaian bahan. Yang pertama adalah prosedur permintaan bahan. Tugas utama Departemen Produksi adalah memproses bahan menjadi produk jadi. Dalam memenuhi kebutuhan produksi, Departemen Produksi mengisi bukti permintaan bahan kepada Departemen Gudang. Yang kedua adalah prosedur pengeluaran bahan. Departemen Gudang mengeluarkan bahan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah unit yang diminta oleh Departemen Produksi. Buku permintaan bahan tersebut menjadi dasar Departemen untuk mencatat pengeluaran bahan dan dalam kartu gudang sekaligus mencatat dalam kartu persediaan bahan. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan pemakaian bahan. Pencatatan pemakaian bahan dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening persediaan bahan baku atas dasar dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Penerbitan rekening barang
Dalam proses ini dibuktikan dengan pencatatan rincian bahan baku yang dipakai oleh pihak bersangkutan. Yang pertama ada sistem fisik atau periodik. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik merupakan sistem catatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang relatif masih kecil, yang mana pihak manajemen dapat mengawasi secara langsung saat menentukan kapan dan berapa jumlah unit bahan yang akan dibeli. Namun, pada dasarnya, setiap pembelian atau persediaan harus dicatat dalam rekening pembelian. Mutasi persediaan merupakan syarat wajib untuk mengetahui harga pokok penjualan atau HPP yang hanya dapat dihitung setelah persediaan akhir diketahui. Kedua, ada sistem perpetual atau kontinu. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode perpetual bisa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan berskala besar yang mana manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas persediaan bahan. Keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP dari produk-produk yang beragam. Akun-akun yang digunakan dalam pencatatan persediaan disajikan dalam beberapa kolom yang meliputi akun pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap perubahan yang terjadi akan diikuti dengan pencatatan dalam akun persediaan sehingga jika terjadi perubahan, jumlah persediaan akan segera diketahui melalui kolom saldo. Selanjutnya, masing-masing kolom akan dirinci lagi untuk menentukan kuantitas dan harga perolehannya. Penggunaan metode perpetual akan lebih memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi jangka pendek, karena perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir tidak perlu lagi dilakukan. Dengan saya, pemateri Anissa Pratiwi, akan menjelaskan materi mengenai metode penilaian persediaan bahan dengan submateri. Yang pertama, metode identifikasi khusus, yang kedua, metode average atau rata-rata, dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Dila Fidalia, yaitu materi mengenai MPKP dan MTKP. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Berbeda dengan metode-metode lainnya, metode ini merupakan metode penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya. Metode identifikasi khusus merupakan cara yang paling ideal karena bahan yang dibeli perusahaan diberi label atau identitas khusus untuk bahan tersebut. Pemberian identitas atau label tersebut terkait dengan biaya bahan per unit beserta jumlahnya, sehingga setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dapat langsung diketahui besarnya biaya bahan yang digunakan. Aliran biaya bahan yang digunakan disesuaikan dengan aliran fisik yang aktual. Untuk mengetahui besarnya biaya persediaan di akhir periode, manajemen cukup melihat label identitas yang terdapat pada fisik bahan yang dimaksud. Metode ini digunakan untuk bahan yang nilainya relatif mahal dan juga jumlahnya relatif kecil. Yang kedua merupakan metode rata-rata atau average. Metode ini berasumsi bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi diambil dari gudang secara acak atau random. Oleh karena itu, besarnya biaya bahan per unit yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dari gabungan seluruh biaya bahan yang berasal dari saldo awal persediaan bahan dan pembelian bahan baku. Dengan demikian, untuk menentukan biaya bahan per unit didasarkan pada rata-rata biaya bahan dari total biaya bahan yang ada di gudang. Metode rata-rata yang seringkali digunakan adalah metode biaya rata-rata tertimbang untuk sistem fisik dan metode rata-rata bergerak untuk sistem perpetual. Cara perhitungan metode rata-rata adalah dengan membagi antara total biaya bahan yang dibeli termasuk saldo awal persediaan bahan dengan jumlah unit bahan yang ada di gudang. Metode ini dimaksudkan untuk menentukan aliran biaya bahan tanpa harus sesuai dengan aliran fisik bahannya, karena aliran fisik bahan mempertimbangkan kondisi fisik bahan tersebut.
Metode rata-rata ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem fisik maupun sistem perpetual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dilar Widalia. Metode masuk pertama, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode dimaksudkan berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh terakhir kali. Metode masuk terakhir, keluar pertama atau disebut MTKP. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli atau diproduksi terakhir kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsi berasal dari nilai bahan yang dibeli atau diperoleh pertama kali. Karena biaya bahan terakhirlah yang paling mendekati pasar sehingga bisa menghasilkan laba. Saya, pemateri Krisna Dwi Antono Fadila, akan menjelaskan materi perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan sangat penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi besarnya nilai persediaan bahan yang disajikan pada laporan laba rugi dan neraca. Dalam perekonomian, kenaikan harga-harga bahan menjadi pertanda dari kenaikan tingkat inflasi. Metode MPKP dalam penyajian laporan laba rugi menghasilkan tingkat biaya yang terendah, sementara metode MTKP akan menghasilkan tingkat biaya yang paling tinggi dan metode rata-rata menghasilkan tingkat biaya yang besarnya berada di antara metode MPKP dan MTKP. Namun sebaliknya, jika harga-harga cenderung mengalami penurunan, maka metode MPKP akan menghasilkan tingkat biaya yang tinggi dan metode MTKP menghasilkan tingkat biaya yang rendah. Sementara metode rata-rata masih tetap berada di antara MPKP dan MTKP. Metode penilaian persediaan bahan ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Karena setiap metode memiliki konsekuensi yang berbeda. Untuk kepentingan pihak internal, umumnya perusahaan memilih menggunakan metode rata-rata karena lebih memperhatikan sifat kehati-hatian. Sementara untuk kepentingan eksternal, terutama para pemegang saham, perusahaan cenderung memilih metode MPKP karena akan menunjukkan tingginya tingkat laba sebagai alat pengukuran kinerja dan penanggung-jawaban manajemen. Namun, di sisi lain, metode MPKP memiliki konsekuensi terhadap tingginya tingkat pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan perusahaan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu bahan merupakan bagian paling penting dalam proses produksi. Banyak cara yang digunakan untuk mengelola bahan, mulai dari prosedur membeli bahan, biaya yang dikeluarkan, sistem akuntansi, hingga metode dalam menilai persediaan bahan. Pada dasarnya, mengelola bahan tidak bisa sembarangan. Bahkan dari awal cara mendapatkannya hingga menjadi produk siap digunakan atau dipasarkan. Sekian presentasi yang dapat kelompok 1 paparkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap anggota kelompok 1 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.